Masya Allah, gimana Ahlan? Masya Allah, ahlan semuanya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, Habib. gimana kabar kalian? Kabar keluarga, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Amin, Bi. Sehat, Makin berkah. ganteng aja. Kenapa? Makin ganteng aja. Gantengan antum sebenarnya. Ini hanya fata morgana saja. Jadi Ahlan wa sahlan, Habib. ahlan wa sahlan juga, ahlan wa sahlan semua. Alhamdulillah senang bisa bergabung di dalam kajian hari ini. Masya Allah, kalian semoga istiqomah selalu dalam kesukaannya dengar kajian, walaupun via ini Google Meet. Mudah-mudahan pertemuan kita satu sama lain bisa selalu tersambung sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau poin pertama yang pengen saya sampaikan itu, orang kalau sudah senang sama sebuah kajian itu adalah orang yang benar-benar dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memang betul-betul dia dipilih sama Allah. Karena kenapa? Coba, dari sekian banyak orang, mungkin dari sekian banyak yang tahu tentang Zoom Meet ini misalkan, tapi sedikit yang tergerak dan mau ikut bergabung, apalagi sampai istiqomah. Itu adalah sesuatu yang mahal, sehingga orang yang betul-betul ikut kajian dan dia sampai istiqomah, itu betul-betul sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kalian syukuri. Makanya ketika orang mau kerentek, mau ngaji terus sampai lagi, udah mau doang aja udah bagus, nyampe lagi, itu hal yang paling pertama kalian ucapkan itu alhamdulillah, bersyukur karena kalian jadi pilihan Allah. Dan kalian orang yang beruntung dari setiap orang-orang yang lain. Dan hebatnya kajian, mau kita lihat scroll TikTok, Instagram, Zoom Meet, atau datang kajian langsung, sama-sama kalau dengerin kajian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, layagum allayaguma fi mahallih illa ghufranan lahu. Jadi nggak berdiri dari tempat duduk dia. Kalau dia lagi pegang HP, ini kalian lagi sambil duduk atau lagi baring misalkan nontonnya atau dengerinnya, terus nggak kalian berdiri atau pindah dari berbaring kalian kalau kalian lagi mager, itu kecuali Allah akan hapus dosa kalian. Makanya anak kalau sama anak-anak majelis sana tuh selalu ngasih tahu, majelis itu adalah tempat cuci dosa. Nah ini kita lagi cuci dosa nih ceritanya. Mudah-mudahan Allah cuci dosa kita semua, ampunkan dosa kita semua, tutup rapat aib kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang baik sampai meninggal baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong, biar lebih seru, saya lebih senang kalau acaranya Zoom Meet atau Google Meet begini. Saya pengen nyapa dong satu-satu, karena saya juga alhamdulillah beberapa kali ngajar seminar-seminar kayak gini, dan kadang seminarnya sama di fakultas-fakultas universitas. Jadi saya biasa nyapa mereka satu persatu. Coba dong, saya mau nyapa kalian, bisa nggak dinyalain dulu ini dari mana, saya pengen tahu dulu biar lebih akrab aja. Jadi biar nggak random banget saya ngomong-ngomong begitu. Halo, kedengeran nggak sih suara saya? Halo. Kedengeran, Bi. Oh iya, kedengeran ya.
Ya, ada 27 peserta ya ini ya. Ada 30 lebih, Bib. Oh, 30 lebih. Hmm. Oh, berarti 27 ditambah ini sisanya ya. Oke, 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 oke. Masya Allah. Eh, saya kepengen, kita kan ada tema nih. Ada tema, terus sambil saya sampaikan, kalian dengerin, nanti di ending kita bikin Q&A ya. Tanya jawab ya. Jangankan bikin Zoom meeting kayak gini, Q&A. Saya kadang di Instagram aja sering bikin Q&A dan pertanyaannya aneh-aneh. Ada yang pertanyaannya pertanyaan, ada yang pertanyaannya luar biasa sekali. Insya Pertanyaan Allah. jebakan dan lain sebagainya, konyol-konyol. Tapi orang bercanda, saya jawabnya akan serius. Ya kan, maksudnya sambil bercanda tapi saya serempetin ke serius-serius. Nah kalian misalkan ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya munculin aja nggak apa-apa, nanti kita bikin seru-seruan sambil Q&A gitulah. Ini karena jumlahnya juga 30-an, mungkin nanti kita kita barengin sama Q&A aja ya, saling sapanya ya. Gimana, setuju nggak? Apa nih? Memang ada Q&A-nya. Iya. Soalnya bagian dari itunya udah masuk sebelum penutup udah ada Q&A-nya. Udah Wih. masuk ke dalam satu itunya. Oh, tapi maksudnya Q&A-nya sudah disiapin gitu. Bukan bukan Q&A-nya sudah disiapin, tapi memang urutan daripada kajiannya kan ada pembukaan, terus penyampaian materi, lalu Q&A, baru penutup Oh, oh, gitu. udah. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus. Eh apa Njit dan Bib, Ana izin buka Apanya? kajian, buka Oh kajian. iya. Siap, silakan, silakan. Oh, ada Hmm. ininya. Ada, iya Oke, ada oke, oke. MC-nya. Siap, siap. Bagus, bagus. Silakan. Oke. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin, yang pertama-tama marilah kita puji syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Ta'ala dan senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah banyak Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat sehat, maupun nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa dikumpulkan di Majelis Ta'lim Asyabab Hubul Ilmi dalam pada kajian siang hari ini, kajian bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak pernah lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai sekarang zaman Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita bersama-sama berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alina. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara ini sampai selesai. Yang pertama ada berikut susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama nih teman-teman, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, memasuki acara yang kedua, yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Habibana Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, yaitu yang berjudul tentang sudah setengah Ramadan, menyenangkan atau menyedihkan. Tanpa bertele-tele, marilah kita semua mendengarkan kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Habibana
Monggo, tafadhol Habib. Ya, Tafadhol Habib untuk menyampaikan materi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil adil adim. Amma ba'dahu, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, perkumpulan kita semoga bisa menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga perkumpulan kita ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala membuat Ramadan kita tahun ini lebih spesial daripada tahun-tahun yang berikutnya dan yang lalu, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkesan. Ramadan ini menjadi Ramadan yang mana ketika kita keluar, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi insanul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang lulus, yang sukses, sampai suci bersih di bulan Syawal. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, salam kenal. Saya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Saya alhamdulillah senang dengan perkumpulan kita memanfaatkan suasana Ramadan menjadi suasana Ramadan dengan penuh cinta, dan suasana Ramadan dengan penuh ampunan. Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan sebuah hadis bahwa ketika orang melakukan suatu kajian, mendatangi satu kajian, maka kajian yang dia lakukan, kajian yang dia datangi, itu akan menjadikan kajian yang Allah ampunkan dosa bagi dia. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan, du'afa, Ramadan itu setiap amal, kebaikan maupun keburukan, semuanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kepikir nggak? Kalau hari biasa kita hadir Google Meet kayak gini, sebentar aja itu akan menjadikan Allah hapuskan dosa kita. Mungkin 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa. Kebayang kalau Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala kali lipatkan orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, apapun nilainya, apapun bentuk hadisnya, itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan, 10 kali lipat dari sebelum Ramadan. Berarti kalau seandainya biasanya diampunkan 1 dosa, maka ketika Ramadan, kalian yang hadir kajian, kalian yang semangat ini, Allah hapuskan 10 dosa. Alhamdulillah. Kalian bisa pilih nih, seakan-akan, ini kalau misalkan saya ada dosa 100, apalagi kalau yang dosa 1000, apalagi kalau yang dosa 1.000.000. Andai ada orang yang dosanya 100, kalian datang 1 menit di satu kajian, misalkan Allah hapus 10, berarti kan sudah 90 dosa lagi, ya kan? Karena setiap kali melakukan, Allah hapus 1 dosa, ketika Ramadan dihapus 10 dosa, ya kan? Terus kalian kajian, itu bisa membuat kita sudah suci bersih, dan penghapusnya hanya kajian. Ada
seorang ulama namanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang dari Ratib Al-Haddad, Nasuh Diniyah, dan ada 40 kitab yang dikarang sama beliau. Saya sempat ziarah ke makamnya beliau juga di Tarim, Yaman, Hadramut. Nah, ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah ditanya sama orang, kalau seandainya orang meninggal, kemudian dia dikasih kesempatan sama Allah, sebentar saja dari waktunya dia, wahai imam, saya pengen tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan sholat terus? Apakah dia akan datangi makam orang tuanya atau kepada orang tuanya untuk sungkem dan minta doa? Atau apa yang akan dia lakukan? Maka seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang beliau hafal Quran beserta tafsirnya, hafal hadis. Kemudian beliau juga pengarang berbagai kitab. Beliau menyampaikan orang ini yang dikasih kesempatan 5 menit saja, kalau dia bangun dari meninggalnya dia akan melakukan satu hal, yaitu belajar mengkaji ilmu, datang ke majelis ilmu, datang Zoom meeting kayak gini, Zoom Meet atau Google Meet kayak gini untuk bisa dihapuskan dosa. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pun beliau bilang bahwa orang yang datang kajian, ya, itu maka sama pahalanya khairun min sholati alfi janazah, lebih baik daripada orang yang mensolati 1000 jenazah. Kemudian khairun min iyadati alfi marid, lebih baik daripada pahalanya itu per detiknya orang yang datang majelis ilmu itu lebih baik dari menziarahi atau mengunjungi, menjenguk 1000 orang yang sakit. Wa khairun min sholati alfi rakaat, dan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pahala-pahala tersebut berarti kan 3000 di luar Ramadan sekali lagi. Ketika itu ya kan Allah lipat gandakan per detiknya selama dia mengkaji suatu ilmu. Kayak gini nih, kayak kalian nih. Luar biasa, mudah-mudahan ini benar-benar karunia terberkah bagi kita semua. Oh iya teman-teman, setelah saya menyemangati kalian, mensupport kalian agar istiqomah dalam kajian ini dan mengajak orang-orang supaya cuci dosa bareng di dalam sebuah kajian Zoom Meet atau yang lain, maka saya juga baru akan menyampaikan bahwa saya memberi tema kepada teman-teman, ya kan, dengan sebuah tema yaitu sudah setengah Ramadan menyenangkan atau menyedihkan, kan gitu. Itu seperti yang saya dengar langsung dari Habib Jindan semalam. Habib Jindan itu adalah guru saya, muridnya Habib Umar bin Hafiz. Beliau beberapa kali sering masuk ke TV, kemudian juga jadi penasehat di Istana Negara. Habib Jindan bin Novel, guru saya. Kenapa kok saya petik kalimatnya beliau dan saya jadikan tema? Karena pas kebetulan ini Novi ini pimpinan Asyabab Hubul Ilmi ini, Asyabab Hubul Ilmi, ketika pas lagi minta tema semalam, itu pas saya lagi sama Habib Jindan. Saya pas lagi sama Habib Jindan, dan 5 menit sebelumnya itu Habib Jindan ngomong kalimat itu. Sudah setengah Ramadan menyenangkan atau menyedihkan. Lah, ketika saya dengar kalimat itu, saya jadikan tema aja nih untuk kajian kita pada siang hari ini.
Ya insya Allah mudah-mudahan jadi tema yang penuh berkah. Karena memang begitu. Sesuatu apapun kan mesti harus berkesan. Kalian ketika ketemu sama orang harus berkesan nih ketemu sama dia. Mau ketemu sama cowok, mau ketemu sama cewek, ya kan? Mau ketemu sama orang yang sepantaran, mau yang di bawah pantarannya kita, atau yang di atasnya kita. Kita harus membuat kesan bekas apa sama orang itu. Kan gitu, benar nggak? Ketika kita ketemu sama Ramadan, masa iya sih nggak ada yang berbekas dari Ramadan? Kan yang berbekas itu cuma dua, menyenangkan atau menyedihkan. Kesannya cuma dua dong, menyenangkan atau menyedihkan. Anda ketemu Ramadan, ya kan, setiap tahun. Alhamdulillah kan, usia Anda berapa? Nah sekarang kan tiap tahun berarti Anda ketemu Ramadan. Nah Ramadan kali ini berkesan apa? Setelah 15 hari kalian menjalaninya sehari dua hari, masih ingat kan hari pertama Ramadan, masih ingat kan hari kedua Anda, masih ingat kan, masih ingat nggak hari ketiga, keempat, kelima, sekarang udah hari ke-16, ya kan. Semalam tuh malam kunut namanya, malam mulai kunut menandakan bahwa sudah 15 hari Ramadan terawihnya, kemudian sisa terawih witirnya ditambah kunut. Bayangkan, sudah 15 hari kalian ketemu sama Ramadan. Tapi apa yang berkesan di kalian? Menyenangkan atau menyedihkan? Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau ketemu sama orang aja, kita maunya ada kesan dan memberi kesan. Kita menerima kesan dari orang yang kita temuin, atau ya kan, kita memberikan kesan. Nah, kalian sudah menerima kesan apa tentang Ramadan dan sudah memberi kesan apa tentang Ramadan? Sudah menerima dan memberi kesan apa di Ramadan tahun 2025? Masih ingat juga nggak kalian kemarin pas pergantian tahun dari 2024 ke 2025? Atau yang 1400 Hijriah sampai 1445 Hijriah. Coba kalian malam itu bikin status kan? Anda bikin status kan? Bikin caption-caption agamis kan Anda? Bikin caption-caption, ini nih apa namanya, tahun ini harus tahun yang lebih baik dari kemarin, ya kan? Kasih hadis-hadis lagi kan, man yaumuhu khairun min amsi fahuwa robih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Waman yaumuhu syarrun min amsi fahuwa khosir. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya kan? Kalian bikin kata-kata itu dan banyak kata-kata yang lain. Wah, ini tahun ini harus tahun yang lebih baik. Nah, ketika kalian mendapati tahun aja begitu, maka gimana kalau kondisinya Ramadan? Ramadan ini gimana kesannya? Dari tanggal 1, 2, 3 yang tadi saya bilang tuh, sampai sekarang tanggal 15, Anda sudah memberikan kesan apa dan sudah mendapat kesan apa aja. Jangan sampai nanti, ya kan, usia kita nih, ada yang usia muda, ada yang usia tua, berapapun usia kita, tapi kan bakal meninggal. Nggak ada kan yang Anda bercita-cita seperti setan, yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal sampai hari kiamat. Meski sampai hari kiamat pun, setan sekalipun kalau dia bukan Tuhan, dia makhluk, peniup sangkakala aja meninggal. Peniup sangkakala, malaikat Israfil meninggal. Anda bukan Israfil, Anda bukan setan. Jadi sepanjang-panjangnya umur pasti kita dapatin mati. Ketika mati akan mendapatkan yaumul hisab, hari
dihisap, diperhitungkan semua amal baik dan buruk kita. Nah, pas lagi kita ngeliat amal kita tahun 2025 Ramadan, set dilihat, ya Allah, tanggal 1 rajin banget Ramadannya, sampai nggak bikin status apa-apa tentang mengeluh kangen sama azan maghrib. Ramadan pertama malamnya terawihnya luar biasa. Zaman hujan di Jabodetabek, Anda pakai payung, datang ke masjid, ke musola dengan semangat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, harusnya sayang semuanya kan, semuanya. Anda 1, 2, 3, hari berikutnya malah lebih buruk, malah males-malesan, mulai mokel, stang motornya belok ke warteg, ke warkop. Mana nih warteg, warkop yang ada kordennya, OTW, ya kan? Udah bikin mie dan lain sebagainya. Kalau ada uzur syar'i, nggak jadi masalah. Ini masalahnya, Anda kenapa mokel? Kenapa batal puasa? Oh iya, saya batal puasa karena nggak kuat. Saya pikir Anda lagi haid. Kan saya laki-laki, Bib. Nah itu dia. Anda laki, nggak kuat, kalah sama yang perempuan yang biasa. Bener nggak? Udah kayak gitu, laki, misalkan ya, Anda laki, normal, tidak tua renta, nggak sakit-sakitan. Kemudian Anda mokel, jangan-jangan Anda lagi haid itu. Karena di antara orang yang boleh batal puasa adalah orang yang haid. Iya kan? Alhasil, hari-hari Ramadan jangan sampai kesan kita laki-laki mokel kagak dapet tuh. Kelewat tadi kata-katanya. Jangan sampai kita memberikan kesan Ramadan menjadikan kesan yang jelek, yang buruk kayak gitu loh. Kayak yang tadi saya sindir bahwa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin kelima, semangat Anda. Sekarang Anda semangatnya cari bukber di mana? Astagfirullah. Harusnya semangat itu oke lah. Nih, sekarang mumpung lagi bahas bukber ya. Saya kalau bikin status, kalian juga kalau bisa bikin status nih soal bukber. Ya boleh lah jadi ajang silaturahmi juga kan. Ramadan jadi momen pahala, kemudian momen silaturahmi dan lain sebagainya. Bagus. Tapi kalau pas lagi bukber itu usahakan bukbernya jadi buka berkah ya. Bukan buka bersama. Buka berkah. Itu dari Ana tuh, quotes dari saya. Bukber, buka berkah, membuka keberkahan. Ikut bukber tapi gak puasa berkah. Nanti saya jawab. Bentar, saya sampein kajiannya aja dulu. Ini pertanyaan seru nih kayaknya. Nih, saya lanjut sedikit. Bukber, quotes dari saya, jadikan bukber itu buka berkah, bukan buka bersama. Kalau buka bersama doang, Anda juga ada semut lewat pas lagi makan buka juga Anda bersama semut. Ya kan? Buka bersama itu bersama bisa bersama siapa aja. Anda makan sendiri aja batal, makan kurma atau minum teh doang atau minum es. Pas buka, itu Anda bersama malaikat, raqib atid. Jadi, kesan supaya jadi pahala itu bukan buka bersama, tapi buka berkah. Kenapa? Mencari berkah itu susah. Anda harus berusaha. Kalau buka bersama, ya Anda sudah bersama dengan siapapun, termasuk malaikat, termasuk setan. Kalau Anda makan nasi banyak sampai bikin mulutnya penuh di sini.
kalau Anda makannya sampai bikin mubazir makanan, kan sama setan. Buka bersama, semua orang bisa buka bersama malaikat, bersama setan, dan ingat, selalu bersama Allah. Tapi yang penting bukan buka bersama, tapi buka berkah. Kalian mau sendirian, mau sama orang, mau sama siapapun, mau sama jin tomang, kuntilanak, tuyul, ya kan, kuyang, mau sama siapapun Anda buka, Anda usahain buka berkah, jadi berkah bukanya. Di situ Allah bikin suasana buka Anda batal. Setelah Anda menahan dari haus dan lapar, itu dibuka dengan pahala dan keberkahan yang luar biasa. Makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Ada orang beberapa yang sampai ketika pas buka lupa baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Lah apa beda Anda makan di hari puasa dan tidak? Jadi bukanya tidak berkesan, bukanya kurang berkah Anda. Kalau nggak baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan yang paling penting, buka berkah. Kalau misalkan Anda makan nih, lah nanti jam 10 malam juga Anda makan, jam 11 malam Anda juga ntar makan, di saat jam nggak puasa, orang yang lagi masa transisi nggak puasa karena ada halangan haid atau sakit atau tua renta misalkan, itu kan dia makan ya makan aja, tapi kan makanannya tidak sama seperti hanya makan Anda ketika berbuka, apalagi dengan membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu berkahnya. Ngerti nggak kalian? Buka berkah dengan sesuatu apapun, benar-benar buka berkah. Terus tahu nggak, ketika pas lagi orang berbuka itu sunnah kan makan yang manis-manis, ya kan? Ada orang, Habib, ada pertanyaan di IG Y saya, Habib, saya buka dengan yang manis-manis boleh nggak? Ketika pas lagi saya buka, saya langsung telepon pacar saya yang manis. Pacar, kalau istri Anda halal, Anda buka jadi buka berkah. Kalau pacar, apalagi Anda ngomong hal-hal yang negatif, Anda buka dalam keadaan kayak gitu, mana berkah? Puasa Anda dari subuh sampai jam segitu, buka dengan yang manis-manis ngelihat pacar, Anda malah diketawain sama malaikat. Setan aja ketawa, kata setan, gua berhasil. Akhirnya dia buka dengan yang manis-manis, dengan yang tidak berkah. Astagfirullahaladzim. Buka dengan yang manis-manis. Orang tua Anda, kakak adik Anda itu manis juga. Kenapa harus ke pacar? Kenapa tidak cari yang halal? Misalkan itu gambaran bukan makanan ya. Orang manis-manis, temen lu juga yang gendut itu manis. Itu yang hitam yang kayak Hajar Aswad juga manis dia. Hitam manis juga masih banyak. Apalagi yang benar-benar manis beneran ya kan. Ada-ada aja, kenapa harus yang haram bukanya? Akhirnya membuat buka kita tidak berkesan menyenangkan, malah menyedihkan. Membuat Ramadan kalian menjadi Ramadan yang menyedihkan, ya, menyengsarakan. Karena kalian yang nonton juga manis-manis. Iya dong. Kalian yang nonton, saya jamin semuanya manis. Jadi saran saya, Anda kalau pas lagi buka puasa, batalin makan atau minum, baca bismillah, baca Allahumma lakasumtu, habis itu lihat kaca. Jadi sambil makan kurma, taruh kaca Anda. Anda kan mancing tuh barusan kan? Ya, Anda manis semuanya. Saking manisnya, saran saya Anda setiap buka jangan sampai nggak bawa kaca. Atau HP dinyalain. Ya, selfie kayak gini nih. Nih, kayak gini. Taruh, ini kurma,
ini HP selfie, Anda lihat diri sendiri, Anda membatalkan dengan yang manis-manis, itu lebih halal daripada telepon pacar. Setuju nggak? Alhasil, buka berkah. Untuk menutup kajian saya sebelum kita Q&A, saya pengen nyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah satu hadis penting, teman-teman. Apa itu? Lis-soimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Saya ulangin, lis-soimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa, ketika batal dan berbuka puasa, maka doanya mustajab, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sunnahnya, saya diajarkan oleh para guru, termasuk ini sanad dari As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, Mufti Makkah. Mudah-mudahan kalian yang nonton ini bisa haji dan umroh, amin. Kalau pas lagi haji, kalau pas lagi umroh di Mekah, itu mampir ke rumahnya As-Sayyid Ahmad Al-Maliki. Atau kalau pas lagi di Mekah, jalan ke makam pemakaman Ma'la. Di Ma'la itu ada makamnya Sayyidatuna Khadijah, dan ada di situ makamnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, termasuk Mbah Maimun Zubair. Kalau yang di Indonesia itu juga ada di situ, di Ma'la. Nah, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu nganjurin sama murid-muridnya semuanya. Saya dapat sanad dari beliau, kalau pas lagi habis batal puasa, prioritaskan makan dulu. Karena kan kadang kita bingung, ada makan, ada minum. Mau makan dulu atau minum dulu? Ya kan? Nah, prioritaskan makan dulu. Karena Allah berfirman, kulu washrobu. Makan dulu, baru minum dulu. Kalimat yang Allah sampaikan di Al-Quran. Kulu washrobu. Hani'an mari'an. Nah, kulu, makan, baru minum. Makan dulu, kurma, baru minum. Kayak gitu. Kadang kan bingung, ini mau mana dulu nih, makan dulu atau minum dulu? Makan dulu. Cari yang makanan yang manis. Nah, itulah kurma. Ya kan, kalau nggak ada ya udah apa, cari makanan yang manis kayak gitu. Yang lainnya kayak gitu, baru minum. Kalau mau ambil prioritas sunnah biar tambah berkah lagi, makan terus minum. Habis kelar itu makan minum batal ya. Sebelum Anda makan berat, tahu makan berat? Paku mur, enggak, maaf, pasir, semen, enggak. Makan berat itu adalah kayak nasi dan lain sebagainya. Sebelum Anda makan berat, usahakan doa dulu, ngangkat tangan. Ya, angkat tangan, berdoa. Doa masing-masing. Ya, minta sama Allah. Karena ketika Anda minta sama Allah, berdoa, pas lagi buka puasa, itu Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya yang bilang. Bukan ustadz atau ulama yang bilang. Kelasnya Nabi Muhammad SAW. Makan berat itu adalah makan orang, bukan bimang. Emang lo pikir yang puasa kanibal. Nah, jadi ketika pas lagi buka nanti hari ini dan ke depan, jangan lupa doa ya. Doa buat diri sendiri, doain orang tua, doain keluarga, doa minta dunia, minta akhirat, dan jangan lupa minta husnul khotimah. Kadang orang minta rezeki, duit, tapi nggak minta husnul khotimah. Minta sehat tapi nggak minta husnul khotimah. Anda dapat duit, Anda dapat pangkat, Anda dapat rezeki, Anda dapat macam-macam, tapi Anda nggak dapat husnul khotimah. Buat apa hidup panjang-panjang? Benar nggak? Minta husnul khotimah. Jadi ketika pas lagi doa, minta apapun, panjatkan apapun, tutup minta husnul khotimah. Mati di tempat yang baik, dalam keadaan melakukan hal yang baik, dan mudah-mudahan banyak orang baik yang akan ngedoain kita dan ngangkat derajat kita. Itu aja. Sementara yang dari Ana nanti dilanjut dengan Q&A. Wabillahi taufiq wal hidayah. Silahkan. Halo. Insyaallah, tabarakallah. Ya. Kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Al-Habibana Muhammad. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Baiklah teman-teman, saya buka sesi Q&A. Bagi yang mau bertanya, silakan ketik di kolom pesan. Pertanyaan, wah langsung banyak nih, Bib. Buset deh. Wow, saya izin bacain ya, Bib. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana Syifa dari Asyibul 2. Ana izin bertanya, Bib. Kalau Iya. kita tiba-tiba muntah di saat puasa secara tidak sengaja, apakah akan membatalkan puasa? Ulangin. Orang muntah dalam keadaan Tidak sengaja, tidak sengaja. Oke, maka maka batalkah puasanya? puasa kita itu batal apa enggak gitu. Syukron. Jawabannya sama sekali tidak batal. Karena al-qoyih, muntah, itu bi'amdin, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, maka tidak batal. Kalau misalkan orang yang muntah tidak sengaja, kemudian batal, maka kesian orang-orang yang lagi mudik. Banyak orang yang mudik pulang kampung benar-benar nggak pernah ngerasain nikmatnya mobil. Ketika pas lagi naik mobil, dia langsung enak sama bau AC-nya dan lain sebagainya. Dia muntah, batal. Padahal dia berusaha di dalam safarnya, walaupun safarnya itu boleh dia batal, boleh dia nggak puasa, tapi dia berusaha untuk tidak batal karena takutnya kodok nanti pas habis selesai lebaran. Nah, jadi tidak batal ya teman-teman bagi orang yang muntah tidak sengaja. Kalau sengaja baru batal, disogok-sogok ya kan, atau nyium sesuatu yang benar-benar pasti muntah nih kalau nyium itu. Nah, itu batal tuh. Tapi kalau nyium misalkan minyak kayu putih dicium pas lagi masa-masa sakit, dan nyium itu karena biar dia seger aja, ternyata dia muntah, ya itu berarti masuknya tidak sengaja. Kan ada kalimat ternyatanya. Nah, ingat itu. Gitu teman-teman. Halo? Masih napas? Ya, Memastikan. Masya Allah, tabarakallah, sudah dijawab sama Al-Habibana. Oke. Mbak, lanjut ke pertanyaan kedua. Tunggu. mau Ini saya pengen sebentar. Ini mumpung kita lagi ngaji ya, saya kasih kajian bahasa Arab juga dong. Nih, ini penting nih kalau kalian mau catat juga. Jadi biar kalian ada kesan setelah kumpul pengajian ini, jadi apa? Jadi orang yang alim, orang yang pinter, terutama pinter bahasa Arab juga. Jadi biar keren kalau ketemu sama orang Arab, nggak salah. Gini, kalau ada beberapa orang yang ngomong al-habibana, al-ustaduna, itu salah teman-teman. Salah. Di dalam kaidah bahasa Arab, al ya sama domir yang di belakang itu nggak boleh nempel, al habibana, al ustaduna. Kalau misalkan al ustad atau al habib atau al kiai atau al fulan, yaitu al aja, nggak usah ada nanya, nggak usah ada nani nu nenonya, nggak usah. Jadi biar kalian nanti ke depannya tuh ajib gitu loh. Kalian jadi kesan pinter bahasa Arab nih, walaupun dari segi ngomong doang kayak gitu. Padahal kalian karena pernah hadir Zoom Meet bareng sama saya, oke? Jadi kalau misalkan ngomong Habibana aja, atau Al Habib aja, nggak harus ke saya doang, maksudnya ke umum ya. Ini kalimat ini saya ngajarin biar umum. Ketika kalian ketemu sama siapapun tuh kalian punya satu narasi yang berdasarkan ilmu kaidah Arab, bahasa Arabnya. Mantep kan? Jadi kalian bukan cuma belajar agama aja, tapi belajar bahasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan lanjut. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bib. Ya. Assalamualaikum, Bib. Analia dari Acibul 2 izin bertanya. Misalkan nih, dia puasa Ramadan. Tahun ini dia pengen lebih baik dari sebelumnya. Misal juga nggak di Ramadan tahun ini ya, di Ramadan tahunnya Nabi Musa misalkan. Kan cuma misal dia bilang. Nggak tahu ini dari pesannya sih
Iya, iya, ada iya. Enggak, misalnya. bercanda. Biar nggak tegang aja Anda. Biar nggak tegang aja. Lanjut, lanjut. Terus, terus. Oke. Kenapa Dan pakai misal ya? Terus, dan terus. ia merasa Ramadan kali ini sangat berharga dan dia pengen memanfaatkan dengan baik. Pokoknya itu memutuskan buat meningkatkan keimanan dia, Bib. Tapi ketika di pertengahan Ramadan, dia merasa semangatnya menurun, Bib. Apalagi setelah halangan, iman dia menurun, Bib. Bagaimana caranya meningkatkan keimanan, Bib? Bib mau tanya lagi, cara berbuka puasa yang benar itu bagaimana? Oh, ada dua sekaligus pertanyaan. Kayak Apa gitu itu? doang, Bib. Itu doang. Pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan keduanya, cara berbuka puasa yang benar itu bagaimana? Cara berbuka puasa yang benar itu bagaimana? Iya, itu Ya, pertanyaan keduanya. ini kayak dia Pertanyaan telat deh apa saya di mute kali pas saya ngomong. Terus, terus, terus. Udah. itu dia ada nanya dua kali, tapi dia Ya, ceritanya panjang banget. Gini, ya, ya. Gimana, gimana? Nggak apa-apa kita dengerin aja. eh ini ulang bacanya, Bib. Enggak, oh yang tadi aja, yang barusan kalimat itu. Jadi dia berarti nanya tentang dua hal Eh, kan, pengen Iya, Ramadan cara ini meningkatkan berkesan keimanan. jadi ya apa namanya orang yang bertakwa itu bagaimana ya kan? Yang kedua apa tadi Cara buka berbuka puasa yang berbuka yang benar. benar itu bagaimana? Ya, ya, ya. Oke, oke. Teman-teman, ada pertanyaan bagus. Nah, maka yang pertama saya jawab, emang di dalam Al-Quran pun perintah puasa kan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, itu wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Nah, kemudian di akhir ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Emang itu tujuan orang yang berpuasa itu. Jadi bukan menahan makan dan haus aja. Adapun hikmah puasa misalkan supaya bisa melihat orang-orang melihat rasa orang-orang yang tidak mendapatkan makanan dan minuman, ya kan? Itu kan hanya hikmah, bukan inti. Kalau inti dari puasa itulah la'allakum tattaqun, supaya orang bertakwa. Soalnya kalau misalkan itu dijadikan inti, ya kan? Maka ketika dia berpuasa, dia mau jahat, mau maksiat, ya oke-oke aja. Karena intinya adalah supaya kita bisa belajar, ya kan? Belajar orang yang gak makan dan gak minum dan rasanya itu bagaimana, supaya tahu rasa aja. Itu salah Anda. Sesat, sesat, sesat. Sesat. Anda sesat. Yang ngajarin juga sesat. Itu bukan tujuan, itu hikmah. Kalau tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, supaya kita jadi orang bertakwa apa? Nah, takwa itu apa? Udah itu dipegangin. Orang nggak tahu takwa, makanya dia bertanya macam-macam. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu takwa. Orang kadang datang Jumatan dan dengar orang-orang ngomong takwa, 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 takwa. Taunya masjid at-taqwa atau musola at-taqwa doang tempat dia biasa maling sendal. Enggak. Jadi takwa itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Tingkatan orang yang masuk surga dengan beda kelas dari surga satu, surga berikutnya, tingkatan-tingkatan itu tertingkatnya perbedaannya karena dia menjadi orang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau pengen Ramadan ini lebih berkesan dan lain sebagainya, pengen luar biasa, ya jadikan kalian menjadi orang yang takwa sebenar-benarnya takwa. Bagaimana yang sebenar-benarnya takwa? Memaksimalkan untuk menjalankan seluruh perintah Allah dengan tepat. Sholatnya 5 waktu usahakan di masjid ketika Ramadan ini. Berjamaah, kalau nggak bisa di masjid juga ada imam, ada makmum, kayak gitu. Orang kalau prioritasnya sholatnya berjamaah kan itu kan sebuah
sunnah setelah fardu kifayah, seperti hanya sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah itu satu kampung, satu daerah, ya, itu nggak ada ngurus jenazah ini, maka satu kampung dosa semuanya. Dan yang paling dosa ya Pak RT-nya, Pak RW-nya, kayak gitu. Makanya jadi RT, jadi RW itu jangan rebutan, Pak Camat, Pak Lurah, Presiden, jangan rebutan. Kalau pas lagi satu wilayahnya dosa, Anda yang ketiban dosa nanti di akhirat. Anda yang akan ditagih. Nah, sama di satu wilayah, satu kampung, nggak ada yang menjalankan sholat jamaah, maka satu kampung dosa semua. Ketika sudah ada musola dibikin sama RW, sama RT, dibikin ada musola, ada masjid, maka berarti sudah yakin di situ sudah didirikan sholat jamaah di satu wilayah. Maka semuanya yang sholat jamaah itu hukumnya sunnah gitu semuanya. Alhasil suatu sunnah kalau Anda jadikan prioritas wajib, maka itu akan menjadikan Anda pahalanya lebih bagus lagi. Seperti ada orang yang jual gorengan di dekat rumah saya. Ini jadi contoh buat kita. Real. Saya ceritanya sukanya yang real-real. Terus cerita zaman Nabi, cerita zaman sahabat. Wah, itu mah zaman dulu, zaman gue mah lebih susah. Gue cerita nih, yang zaman sekarang nih. Ada tukang gorengan dekat rumah gua, dekat rumah saya nih di sini. Dia itu pas lagi azan langsung ditutup. Walaupun ada customer bilang mohon maaf sebentar ya saya mau sholat udah azan. Dar takut nggak keburu. Jadi sholat jamaah di masjid itu jadi wajib bagi dia. Itu akhirnya usaha gorengannya dia berkah jadi tambah gede. Modalnya tambah besar. Allah berkahi dia. Dan juga memang kita nggak dapat customer dari yang tadi ini. Mungkin dia nggak balik lagi. Tapi Allah akan datangkan ada satu customer baru yang nanti dia akan ngeborong barang dagangannya dia lebih dari nilai yang dia tolak tadi. Ketika dia akan berangkat ke masjid. Atau ke musola untuk sholat berjamaah tadi. Ngerti nggak? Jadi dia prioritaskan begitu. Allah lancarkan, Allah berkahkan usahanya. Nah ketika sudah begitu, orang kalau jadikan yang sunnah itu wajib, ya kan? Kayak tadi sholat jamaah itu sunnah jadi wajib, maka dia akan nggak berat untuk nggak ninggalin sholat. Kalau misalkan orang jadikan sunnah itu enteng, nanti yang wajib pun jadi enteng, alah gampang. Sholat wajib jadi enteng gampang, ditinggalkan sama dia, akhirnya jadi nggak sholat. Yang puasa wajib jadi nggak puasa. Gara-gara nggak biasa puasa sunnah, diajak puasa wajib, jadi susah akhirnya. Itu dampaknya. Orang kalau nyepelekan sunnah, nanti akan nyepelekan wajibnya. Jadi berat jalan wajibnya, kasih tahu tuh sama teman-teman yang lain. Makanya suruh sunnah puasa, suruh sunnah sholat, duha, dan lain sebagainya. Sholat jamaah, dan lain sebagainya. Ini manfaatnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ketika pas kalian di masa Ramadan ini jadi insanul mutakin, ya usahain insanul mutakinnya dimaksimalkan dengan kebertakwaan kalian, sholatnya dikiyengin dan lain sebagainya, dikiyengin, dimaksimalin, kayak gitu-gitu, dimaksimalin semua dah. Kalian sudah tahu banyak kewajiban, ya maksimalin. Banyak larangan, ya dimaksimalin larangan-larangannya untuk kita jauhi, kayak gitu. Terus yang tadi untuk buka supaya bagus, ya Ana udah bilang panjang lebar sih. Ya udah tinggal gua ulangin aja, jadikan buka kalian itu buka berkah, bukan buka bersama. Udah itu aja sih. Insyaallah, tabarakallah. Udah terjawab ya Mbak Lia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke Mbak Lia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bib. Assalamualaikum, Bib. Izin bertanya, jika puasa kemarin belum dikodo, apakah diwajibkan bayar fidyah dan berapa fidyah yang harus dibayarkan? Ulangin. Gimana? Jikalau puasa tahun kemarin belum dikodo, apakah diwajibkan bayar fidyah dan berapa fidyah yang harus dibayarkan? Oh iya. Nah, dia nggak sebentar ulangin. Dia nggak bayar Ramadan itu
sudah bolong berapa hari? Kurang paham nih saya. Sebentar, Soalnya dari bentar. pesannya gini. Kan kalau dia tanya berapa kan minta dihitungin kan. Ini berapa harga es teh ini? Ini berapa harga ini? Kan berarti kan minta dihitungin. Bolongnya berapa kayak gitu misalkan. Misalnya bolongnya itu 7 hari di Heeh. Heeh. 7 iya hari. terus Nah, gini. Tunggu. Pelan-pelan ya. Fidyah 1 hari yang nggak puasa yang dia tinggal itu tidak menjadikan kodok puasanya dia tuh batal. Harus tetap kodok puasa nanti setelah Lebaran. Karena dia misalkan puasa kemarin nih, haid. Kemudian selama setahun sampai ketemu puasa lagi dia belum sempat ngekodok. Mungkin dia orangnya sibuk atau banyak keperluan, ya kan? Di antara keperluannya rebahan doang nge-scroll TikTok dan lain sebagainya. Ya, cewek kan macam-macam kan alasan apa aja. Sampai dia setahun nggak puasa. Oke, nggak apa-apa, kita hargai pendapatnya dia. Maka dia dihukum untuk membayar fidyah per 1 harinya itu 1 mud. 1 mud itu sebetulnya 1 genggamnya orang Arab. 1 genggaman kayak gininya orang Arab. 1 genggaman beras, mohon maaf. 1 genggaman berasnya orang Arab. Atau gandum kalau di Arab, kalau di Indonesia kan makanan pokoknya kan beras. Ya, jadi 1 genggam begininya orang Arab itu kurang lebih 0,6 kilo, ya kan? Gini aja dah, sebungkus nasi, udah nggak usah repot-repot. Semua nasi ke warteg, Anda ke warteg, sudah sekalian, nggak usah orang suruh masak, udah dimasakin sekalian Anda ke warteg, 10.000 paling 5.000 nasi doang. Kalau misalkan Anda pelit mah, kalau mau kasih lauk kan 10.000 ke warteg 10.000, ya kan? Itu per 1 hari Anda batal puasa. Berarti kalau 7 hari, ya kan berarti 7 bungkus nasi 70.000. Anda ngasih 70.000. Kirimnya itu ke siapa? Ke fakir miskin. Kalau misalkan fakir miskin bingung ya orang-orang susah, kadang ada yang tukang rongsok atau orang apa yang di jalan-jalan yang kelihatan susah, kan beda orang susah sama enggak, ya kan? Turun dari mobil bawa motor NMAX seperti red flag itu. Katanya red flag kan bawanya NMAX. Nah, ketika bawa NMAX atau PCX, apakah dia orang susah? Kan enggak. Nah, yang enggak susah, yang susah-susah dikasih itu 1 bungkus nasi itu. Maafin guys yang punya NMAX sama PCX. Gue juga motornya itu, tenang aja. Tapi gue bukan red flag ya. Mohon maaf. Anda aja. Nah, itu hitungannya. Nah, kalau selama 2 tahun, ini sudah Ramadan ini, kemudian Ramadan tahun depannya masih belum kebayar juga, maka jadi double. Jadi 2. Kalau Ramadan tahun depannya lagi masih belum kebayar yang Ramadan tersebut waktu itu, maka jadi 3. Jadi per 1 harinya 20.000. Kalau misalkan 2 tahun, per 1 harinya 30.000 kalau emang 3 tahun. Dan seterusnya. Begitu. Dan dia tetap wajib untuk mengkodok puasanya. Itu jawabannya. Insyaallah sudah jelas ya Mbak. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Anindya Shibul 2, izin bertanya, jika seorang laki-laki sambil ngecas ya. Nggih, Tanya aja. jadi ini jika puasa tahun kemarin mudah-mudahan nggak meledak. Soalnya tadi Ana lupa ngecas pas lagi apa sih namanya istirahat. Ana pulang sampai rumah jam 7 loh, dari semalam sama Habib Jindan itu. Jam 7 pagi nyampe rumah. Belum tidur dari semalam. Terus akhirnya habis jam 7 itu langsung tidur saya. Udah, lanjut. Kabar tamu. Izin bertanya, jika puasa tahun kemarin belum izin bertanya, jika seorang laki-laki tidak puasa dikarenakan kerja berat, itu gimana, Bi?
kalau orang nggak puasa karena kerja berat. Laki-laki. Ya, laki-laki itu perempuan sama aja. Ya, mau laki mau perempuan, emang perempuan nggak ada yang nggak kerja berat, kan banyak juga yang perempuan kerja berat juga. Di antaranya ya gendong anaknya yang apa berat badannya ada tuh berapa ya, 15 kilo buset, anak 15 kilo guys, luar biasa, obesitas gitu dari kecil, luar biasa, gendong tiap hari, ngurusin dan lain sebagainya. Bayi 15 kilo Anda bayangin. Insya Allah mudah-mudahan anak Anda nggak ada yang begitu. Nah, hasil kalau misalkan batal puasa karena apa namanya kerja keras atau apa, jadi gini, boleh di dalam kitab tapi Anatul Thalibin itu dijelasin boleh seseorang nggak berpuasa ya dengan alasan karena nggak kuatnya bener-bener nggak kuat beneran. Nanti kan ditanyain di akhirat, kan didetailin, ini nggak kuatnya beneran nggak pasti akhirat, karena Anda nggak bisa jawab lagi di akhirat, cengok aja mau ngaplung. Nah, pas lagi Anda nggak kuat, nah dia itu nggak kuat, mau benar-benar nggak kuat nih, karena mungkin perjalanan panjang Anda, wah luar biasa, padang pasir, Indonesia mana ada padang pasir, tapi Anda kan karena saking mau beralasan tidak kuat kan, Anda mau beralasan tidak kuat kan, nah mungkin Anda lagi perjalanan di padang pasir yang isinya kaktus di mana-mana. Nah, pas lagi jalan capek, kepanasan, letih, sampai tiarap jalannya, dramatisir banget. Habis itu Anda nggak kuat tuh boleh batal puasa. Termasuk yang kerja, usahain kerja dulu, tahan dulu puasanya. Kalau emang udah mentok nggak kuat baru boleh batal puasanya, karena nggak kuat alasannya. Nah, nggak kuatnya itu nanti Anda sesuaikan sama alasan di akhirat. Saya kalau batal di akhirat aman nggak, gitu aja udah. Jadi kong kali kong sama malaikat. Kong kali kongnya gimana ya, pikir sendiri. Anda nggak kuat beneran atau dibikin-bikin, gitu aja teman-teman. Jadi boleh seorang batal puasa karena alasan nggak kuat, itu boleh, tapi nggak kuatnya harus disesuaikan sama udzur syar'i, yang mana udzur syar'i itu daripada Anda pusing-pusing mikirnya gitu aja. Kalau di akhirat Anda ditanya aman nggak, gitu. Baik, Bib. Ya. Syukron, Bib. Lanjut ke pertanyaan entah yang keberapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi bubar ya, soalnya saya mau ada juga ya. Bib, Ana Hajriya. Orang hamil nggak puasa, nah misalnya tahun depan nggak puasa lagi karena unsur lagi nyusuin, harus bayar fidyah ya. Ana dari tahun ini nggak bayar kode puasa karena asam lambung kumat 2 minggu. Jadi mungkin setelah melahirkan harus bayar fidyah ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh orang kalau ada udzur syar'i, jangankan yang udzur syar'i, nggak udzur syar'i aja, ya kan, selama setahun nggak berpuasa, ya udah nanti Anda bayar fidyah, kayak gitu loh. Cuman kalau yang ke 2 tahun ke 3 tahun pun Anda bayar fidyah, tapi plus dapat dosa juga karena udah 2 tahun nggak bayar, 3 tahun nggak bayar ya. Udah khusus orang yang punya udzur syar'inya kuat seperti orang yang hamil, menyusui, maka boleh karena namanya dia nggak berpuasa dan bayar fidyah aja. Misalkan tahun ini hamil, kemudian lahirin puasa, terus habis puasa tahun berikutnya menyusui. Pas menyusui udah kelar, satu tahun ketemu puasa lagi, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi. Iya, Anda hamil dan menyusui, luar biasa, Anda marah banget ya, luar biasa. Anda suami istri yang luar biasa, profesional
COVID kan ya. Nah, misalkan ada yang kayak gitu misalkan. Nah maka keluarga sama ini boleh tidak berpuasa, ya kan, berpuasa ini dan tidak ada berdosa gitu. Terakhir pertanyaan saya nih, Bib. Ya, boleh. Jadi bertanya, Bib, saya dari saya pribadi. Oh, nggak bisa, nggak apa-apa, kamu justru itu kalau yang muda-muda nggak bisa tahan antara suami dan istri kan, nanya gas terus suami wajar orang tua mustahil ya sama-sama monopoli misalkan mana mungkin hamil menyusui setiap tahun ada. Justru yang masuk akal adalah yang nikah muda itu. Lanjut. Baik, itu tuh saya pertanyaan saya. Izin bertanya, Bib. Jadi gini, Bib, akhir-akhir ini saya tuh merasa malas banget buat malas dalam beribadah gitu. Terus udah mana udah senang sama Ramadan ini. Nah, saya tuh punya target buat menghatamkan Al-Quran. Terus saya punya target buat ngafalin kitab Arba'in An-Nawawi. Cuman ya itu karena ada rasa malas. Terus apakah Habib punya solusi jadi biar saya ini atau karena ibadah saya yang ada ibadah saya yang salah jadi bikin saya ini kayak nanti anak jawab. Ya, jadi ini semuanya. Ini kalian jangan lupa juga follow nih biar anak-anak sering merangin di Giana. Giana itu namanya Muhammad Al-Safin ini. Selalu banyak yang bikin fanbase dan lain-lain. Yang ini nih. Tuh saya ya. Ini Muhammad Al-Safin. Nah ini di IG saya pernah terangin dan akan terangin lagi di sini. Jadi soal orang yang malas beribadah. Itu orang malas beribadah itu karena maksiat. Sebagaimana diterangkan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani bin Thariqah At-Tijaniyah. Itu Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan bahwasanya al-asl fi ta'atillah ada sabab min maksiati, karena memang sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan teman-teman, beliau itu mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ketika berbuat taat, ya kan, maka dia bertambah. Ketika dia berbuat maksiat, maka imannya berkurang. Nah itu iman itu berpengaruh. Ini iman beneran ya, bukan iman ayam atau iman sosok atau iman lain-lain. Ada ini iman beneran, iman dalam dada, dan iman yang jual bakso lagi. Nah iman. Jadi iman ini adalah maksudnya iman pada Allah itu akan berkurang ketika Anda berbuat maksiat. Anda harus berpikir maksiat dan percaya lagi ini. Yang Ramadan harus putus saya dari dia. Karena kalau saya tidak putus dari dia, maka saya akan malas beribadah. Begitu teman-teman. Atau saya wajib dia nikah aja nih. Gas Ramadan. Oke gas. Akan nikah orang gas. Jadi enggak si pacarnya tanpa apa-apa ajang halal gitu teman-teman. Kalian minta aja supaya jadi halal. Alias
jauhi maksiat, berusaha untuk menghindari dari maksiat, karena menghindari dari maksiat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Anda tidak malas. Kalau misalkan Anda jadi maksiat, Anda malas. Maling, kasih tahu sama si maling, masuk. Maling hati, buaya darat. Ada kadang kalian lihat kalau punya teman buaya darat, nah kasih tahu maling itu maling beneran ya. Itu maling itu dia pasti malas beribadahnya, karena maling itu termasuk maksiat. Mana ada maling ahli sholat gitu, begal si imam masjid jadi begal gitu. Gak ada guys, gak ada tuh begal itu, dijamin dia susah ibadahnya karena males. Ibadahnya bikin males. Kenapa? Imannya turun karena dia maksiat. Itu jadi quotes buat kita semua. Terus tadi kalau pengen hatam Al-Quran ya ditarget. Hatam Quran mah ditarget caranya jam sekian kayak gitu. Kalau nggak pakai jam-jaman maka akan males kayak gitu. Harus pakai jam sekian, pokoknya gua harus baca Quran sekian lembar, titik. Pokoknya kalau ada tamu atau apa jam sekian nggak boleh. Kalau misalkan udah terlanjur ya udah, karena kita orang yang nggak enakan. Kadang kan yang meracuni diri ini kan karena jadi orang yang nggak enakan. Ya silakan masuk ke rumah ya, mampir. Masuk beneran guys, padahal basa-basi karena nggak enakan. Ternyata habis semua makanan Anda gara-gara si orang yang kita nggak enakanin malah enak beneran. Anggap aja rumah sendiri, tidur guys di kamar guys. Bayangin. Basa-basi gara-gara nggak enakan malah gitulah. Nah, kalau udah terlanjur nggak enakan, ada tamu di jam-jam kita baca Quran, dikodok, diganti di jam yang lain. Kayak gitu. Jadi harus wajib kayak gitu, maka kita akan hatam Al-Quran. Makanya nggak heran kalau ada ulama yang hatam sekian kayak Habib Jindan itu setiap Ramadan itu hatam 10 Al-Quran. Habib Jindan masih ada loh, bukan zaman imam wali-wali terdahulu. Habib Jindan. Habib Umar bin Hafid sama 10 kali hatam ketika Ramadan. Itu yang saya ketahui. Adapun yang mungkin beliau persingkat dan lain-lain tiba-tiba jadi 11, 12 sampai 30 selama Ramadan itu hatam tiap hari. Dulu Al-Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad Mauladawileh, pendahulunya bangsa Assegaf itu namanya Habib Abdurrahman Assegaf. Itu Habib Abdurrahman Assegaf. Beliau hatam pagi hari, malam hari juga hatam. Jadi sehari 2 kali hatam. Ketika Ramadan hatam 60 kali hataman Al-Quran. Gak heran karena kenapa? Nutup diri dari tamu-tamu dan lain sebagainya. Habib Jindan, Habib Umar kalau Ramadan tuh nggak nerima acara. Lu mau kasih amplop berapa juga nggak bakal diterima apa beliau. Mau dijanjiin apa juga. Hei, Habib Umar, Habib Jindan, Anda saya jadikan presiden kalau Anda hadir pengajian saya. Nggak bakal mau. Kecuali yang amanah wasiat dari abahnya Habib Jindan, yaitu acara Kuitang tanggal 23 itu pasti hadir. Dan itu juga sebentar doang. Datang paling telat, pulang paling awal Habib Jindan. Lihat aja kalau datang acara Kuitang itu malam 23 Ramadan. Kayak gitulah intinya. Jadi itu jadikan mereka tuh motivasi kita gitu loh. Jangan sampai kita nggak punya motivasi kan. Nama IG Habib apa? Muhammad.elcaf. Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Itu Al-Kafnya salah itu panitia. Kenapa Al-Kahf? Ya kan Al-Kahf ada haknya. Nggak ada haknya ya guys ya. Jadi Al-Kafi. Iya, apalagi Al-Kafi.
Ada yang pernah loh, ada yang pernah, gue pernah hadir pengajian ya, tablik akbar. Bayangin, tablik Heeh. akbar yang datang ribuan, banyak banget, alhamdulillah. Ternyata gue lihat banner belakang kan ada foto gue tuh, biasanya kan. Pas ada foto gue, Iya. bawahnya ada nama kan, Al Habib Muhammad Al Kafir, bayangin. Kalau Habibnya kafir, kenapa diundang suruh ceramah? Suka duka marga Ya Al-Kaf. Allah. Dia bilang Al-Kafir guys, kafir, bayangin. Begitu. Mungkin yang desainnya agak ngelindur, Bib. Nah itu dia, pasti itu ngelindur dan buta. Kurang ajar ya. Bisa dikafir-kafirkan. Ya kan? Orang ngafirin Terus orang itu nggak jadinya diganti boleh. apa gimana, Bib? Apa orang ngekafirin orang lain nih, mohon maaf nih, kadang ada nih oknum-oknum yang apa wah bid'ah kafir gitu, dolalah kafir, nah. Orang kafir-kafirin orang tuh hakikatnya dia yang kafir, fakot kafar kata Nabi Muhammad, dia emang beneran yang kafir gitu loh. Itu Nabi yang mengklaim loh, bukan ana, bukan ulama. Nabi Muhammad yang mengklaim. Kalau orang kafirin orang mengklaim, ya kan, kalau dia kan kesalahan teknis. Nah, cuman kalau emang dia di dalam hati ini misalkan yang bikin misalkan bin Israel, bapaknya dia Israel guys, ya kan, yang ngetik itu bapaknya dia Israel, Netahayu bapaknya dia misalkan benci saya, nah itu emang kafir beneran dia. Itu kalau selama dia kesalahan teknis kan nggak masalah. Dan jangan yang ngetik itu anak Netahayu itu, ya kan, masya Allah, percetakan anak Netahayu. Netahayu kopi gitu kan, misalnya kan, apa namanya, misalkan namanya Mas Anang, kayak di sini kan dekat rumah anak kan ada Mas Anang, Mas Anang kopi gitu kan, ini kan enggak, Netahayu kopi. Jadi apa namanya, fotokopi anak Netahayu guys, gitu semuanya. Udah ya, Ana mau lanjutin kegiatan. Nah, mungkin kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan DM aja lah di IG ya, DM di IG lah. Ntar Ana jawab, tenang aja. Banyak kok yang Nanti nanya, bukan kalian aja, banyak orang-orang yang aneh-aneh mempertanyakan, dan Ana juga sering bikin Q&A. Ntar malam atau Ana bikin Q&A lah di IG. siap Kalau Ana melayani ya, Bib. apa? Siap melayani Iya, umat-umat. karena anak kan kalau ulama itu Ustadz, Kiai, Habib, dan siapapun manusia berusaha untuk jadi khodimul ummah, ya kan, pelayan umat. Sehingga anak melayani umat via Instagram. Dulu kan anak punya yang Cahaya Tarim juga, follower anak 600.000 tuh yang hilang, 600.000 followernya. Anak layanin satu-satu, buset deh, lebih banyak lagi itu yang nanya yang aneh-aneh. Bayangin namanya Cahaya Tarim, tapi pertanyaannya jauh dari ketarim-tariman guys orang. Gitu. Begitulah manusia. Jadi makanya Hmm. pantas kata Syekh Ruhan, Syahruhan maksudnya. Dunia dunia mekitnih nafrati. Ubidiyo jahate. Apa tuh artinya, Bib? Nggak tahu. Isi IG Habib random banget. Iya bener, random. Kadang anak dagang juga, jualan. Alhamdulillah ada mobil-mobil kalau kalian pengen nyewa-nyewa mobil dan lain sebagainya. Kirain jualan parfum, Bib. Enggak, kalau parfum anak lebih ke busana. Anak kan punya konveksi. Jadi kalau kalian mau bikin apa aja, baju, atau ada yang pengen nge-branding apa, baju, pengen bikin apa aja, gamis dan lain sebagainya, sarung, pakaian muslim maupun non muslim juga, karena anak punya konveksi, boleh ntar kabarin ke anak yang bikin. Terus juga Wow. apa, anak juga punya toko busana muslim muslimah. Itu kalian kalau mau jadi reseller boleh, store-nya ada di Pondok Petir Depok. Jadi anak sama usaha-usaha juga, sambil juga
jualan perumahan. Alhamdulillah kita developer. Saya kebetulan direktur di PT. Ada perumahan, ada sold out di beberapa titik. Alhamdulillah. Insya Allah. Boleh nih teman-teman yang kalau mau ngedesain baju ke Habib. Betul, mau Bayar. cari tanah, beli tanah, rumah dan lain sebagainya, atau nanam saham biasa jadi sambil ngajar-ngajar sambil bisnis juga, karena Nabi Muhammad kan beliau sambil berdakwah sambil berdagang. Saya berusaha memaksimalkan diri dalam hidup saya untuk memiripkan dengan Nabi Muhammad, meskipun masih jauh, tapi kita berusaha semirip mungkin. Kalian juga tuh berusahalah semaksimal mungkin semirip mungkin dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Masya Allah. Gitu. Ya. Iya, Masya Jadi, Allah. Masya kalau Allah. Google Meet sama saya nggak serius begini ya, sambil santai nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bib. Malah ini Ya, lebih, diundang mulu sama orang karena begini modelannya. ya mungkin ini kayak targetnya anak-anak muda kan, biar. Iya, alhamdulillah sayang banget hari ini terakhir kajian. Ya, masa sih? Ya, makanya ntar kita bikin kajian lagi lah, insya Allah. Oke? Kajian private dengan Habib Muhammad. Boleh, kabarin aja pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Syukran Habib. Ya. Lah, nggak ditutup sama MC. Oh iya. Saya nungguin. Kan narasumber udah ditutup. Kan gantian MC-nya gimana sih? Lu saya kira sekalian Lalu Bib, manusia bukan nabi, boy. Alim kenapa hari ini? Iya benar. Tapi kalian rata-rata orang mana sih? Orang Jabodetabek bukan? Iya, ada Jabodetabek. Ini kayak alien gitu orang Jabodetabek. Kok Bib bisa kebaca sih? Iya, kelihatan dari logatnya. Oh, dan Jawa Timur juga. Capek banget sama si Iya, alien. orang tua aku Alim kecapean. Widih, luar biasa orang Kalimantan. Widih, Kalimantan. Udah Kalimantan lagi, mantan siapa itu? Pekalongan, weh. Saya asli Pekalongan loh, dan mau pulang kampung ke Pekalongan tanggal 2 Syawal. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lah di Pekalongan. Saya bikin kajian selalu kalau di Pekalongan. Wih, Benar. Kalau pas pulang kampung itu selalu bikin kajian. Pekalongan gimana nya, Bib? Temanku di Pekalongan. Saya kan alhamdulillah masih ponakannya Abah, Bib Lutfi. Kata Bib Lutfi. Ya, kenal nggak Bib Lutfi ya? Ya. Nah, Kenal ada yang enggak, saya tidak kenal. Itu alhasil lah. Ya, kayak gitu semuanya. Mana MC-nya? Ngomong bukan Nabi doang, boy. Tapi belum tutup. yo tetap maklum Bib, puasa jadi gak fokus. Untung puasa sabar banget nih gua. Ya Allah, malu-malu. Oke. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah kajian pada siang hari ini. Saya Alina selaku moderator dan MC pada kajian Ramadan siang hari ini mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Habib Muhammad yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga bisa menjadi ladang jariah buat Habib, amin, Allahumma amin. Sebelum acara ini benar-benar kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib Muhammad. Oh, ini saya boleh ditanya sama orang yang akrab sama saya, jamaah saya.
Saya nggak biasa mimpin doa, saya lebih kepada selalu ngajak semua untuk berdoa dengan masing-masing, karena saya yakin di dalam ini saya ya, adapun ustadz yang lain atau kiai yang lain mereka mau berdoa ya, ya monggo, itu pendapat mereka sama pendapat saya kan beda, nggak jadi masalah, bukan hal yang aib. Kalau pendapat saya, doa saya nggak lebih mustajab daripada doanya jamaah. Bisa jadi doa jamaah yang lebih mustajab, tapi kalau dalam satu perkumpulan ada satu doa yang terangkat, maka satu kelompok itu doanya ikut terangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa, semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa dalam keadaan berpuasa, insya Allah mustajab, berdoa di ruang lingkup Ramadan, mudah-mudahan kita mustajab doanya, berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Jangan lupa tadi nasihat saya, minta dunia, minta akhirat, minta husnul khatimah. Mudah-mudahan dibanyakin duitnya, saking banyaknya duit bisa berangkatin 100 orang guru untuk berangkat haji. 100 orang keluarga untuk berangkat haji. Berarti duitnya sebanyak apa udah kelihatan kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah, ampunkan dosa kita, tutup rapat aib kita, dan jadikan kita orang yang baik, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. La hadina wa ala kulli nasallu wal hadratu nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah berkeluarga mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, yang belum mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang terbaik, yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, yang sudah punya keturunan mudah-mudahan soleh-solehah. La hadina wa ala kulli nasallu wal hadratu nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Habib. Oke. Ya Allah, malu banget.